langsung langsung saja kalau mawon sepen untuk poin. Jadi apa yang saya sampaikan ini barangkali masih banyak yang belum bisa saya sampaikan atau hanya sebagian saja biar bagi-bagi. Kalau saya dengan Pak Tris itu pertama dulu pernah menjadi tetangga, sehingga kalau contoh tetangganya ketemu tetangga itu sudah tua, artinya saya ngontrak di dekat rumah beliau hingga saya kenal. Bagaimana Pak Tris saya dulu mengenal? Awalnya itu sebelum saya tinggal di Banjarjo, saya masih tinggal di Balen bersama mertua. Kemudian saya itu ikut acara apa dulu ya, BKPRMI atau guru TPA atau apa itu, ketemu sama Bu Sabtanya. Bu Sabta akhirnya kenal dengan istri saya, ngobrol-ngobrol, dan kemudian tanpa sengaja akhirnya saya kontrakan itu dapat di Banjarjo. Oh, ternyata ini teman yang dulu waktu ada acara TPA dulu, akhirnya nyambung. Kemudian ya kenal Pak Tris, sama-sama jamaah masjid tetangga itu. Kemudian Pak Tris itu kalau dulu kan kerjanya di Sulawesi lah ya, di Sulawesi. Jadi tidak begitu mengenal, cuman anaknya Pak Haji Sukri ini kerjanya di Sulawesi. Justru saya kenal Pak Tris yang lebih dalam itu ketika Pak Tris pulang ke Banjarjo, dan pulangnya itu ngeboti ibunda tercinta. Wes Tris mulia wae, ceritanya begitu, mulia wae karena ibunya meminta pulang sehingga Pak Tris pulang meninggalkan pekerjaannya yang di sana, pulang. Dan saya mengenal Pak Tris lebih jauh itu ketika Pak Tris merintis usaha. Ketika pulang kerjanya apa? Orang mengenal Pak Tris kan saat ini. Pak Tris seorang pengusaha properti, macam-macam, soge kan bahasanya begitu. Kalau awalnya Pak Tris kan dengan tahu kita tahu, ya tidak seperti itu. Diketahui ngerti di saya tidak biye. Dulu Pak Tris mengawali usaha itu luar biasa. Saya masih ngerti Pak Tris naik sepeda motor kristal. Motor kristal ngerti Pak ya, tahun berapa itu? Kendaraan operasional pertama kali itu kristal, lupa hijau nggak salah. Itu Pak Tris bawa LPG, ngeternik galon sendiri, keliling ke rumah-rumah langganan itu tiap hari, pagi, siang, sore Pak Tris. Sampai rupanya orang kenal putih Pak Tris ini, karena panasin terus. Orangnya pekerja keras. Dari galon itu, terus kemudian kompor, servis kompor, yang menerima servis kompor Pak Tris panggilan itu. Datang ke rumah-rumah, Pak Tris kompor. Orang kita ngesuk-esuk tuh Yus. Apa kerja? Jam kerjanya nggak jelas Pak Tris di awal-awal. Akhirnya dari galon air minum LPG itu, kemudian merambah ke catering, kemudian merambah ke terop, dan macam-macam yang diurusi Mas Ari ini, kemudian merambah ke kolam renang, kemudian merambah yang terakhir di properti, terakhir atau enggak nih ya, enggak tahu ya, semoga berkembang terus. Yang ini properti dulu ngawalinya juga enggak tahu dulu ceritanya gimana. Dan saya juga termasuk orang yang salah satu pernah kerjasama dengan Pak Tris terkait dengan properti. Cerita dengan saya dulu di belakang rumah saya itu ada tanah kosong. Kemudian saya carikan duit, saya pinjamkan duit. Kemudian saya coba kapling-kapling, enggak laku-laku. Kemudian Pak Tris tahu, Tuhan, gimana kalau kita garap bareng-bareng? Iya Pak Tris, siap. Akhirnya saya melepaskan sebagian tanah saya. Kemudian terus gimana Pak Tris? Ya kita uruk dulu. Tanah yang tadinya seperti tegalan, seperti rawa-rawa itu kita uruk rata, selesai saya tawarkan 3 bulan laku semuanya 10 unit rumah, tanah kapling siap dibangun. Alhamdulillah ada untungnya ternyata. Dan Pak Tris usahanya yang beliau geluti terutama terkait properti dan macam-macamnya memang mengutamakan kualitas, ya. Mengutamakan kualitas sehingga beliau tidak pernah
properti sampai besar itu kemudian pasang iklan di radio, di nyebar brosur, tidak pernah. Jadi iklan beliau itu dari pelanggannya sendiri. Pelanggan propertinya Pak Tris setelah membeli kemudian tahu kualitas rumahnya, ya sudah otomatis kalau orang beli baik. Seperti halnya kita ke warung ya, kita ke warung, oh di sana loh warungnya bersih, enak, layanannya bagus. Dia akan ngomong, akan cerita. Akhirnya dari kawannya akhirnya ya seperti itu. Demikian juga teror dan lain-lain. Intinya kualitas dijaga, kejujuran diutamakan, dan akhirnya masyarakat mengenal. Dan sekarang Pak Tis mungkin merambah ke Ngawi propertinya. Tidak tahu nanti setelah Ngawi kemana. Itu yang saya tahu dari Pak Tris, dan yang lain daripada itu ya masyarakat juga ngerti lah. Apalagi untuk karyawan-karyawan, untuk tenaga, tukang kuli dan sebagainya itu yang kita tahu, katakanlah kalau lebaran ya mesti untuk tambahan-tambahan, ada hari libur itu masih tetap digaji. Libur lebaran Idul Fitri bukan kalau libur kemudian tidak dapat duit, tidak, tetap digaji, dihitung. Jadi bayarannya libur seminggu ya dibayar penuh, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana Pak Tris yang saya tahu membiasakan kalaupun toh dapat dana masuk yang banyak itu zakatnya tidak lupa. Zakat dan zakat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Seperti kemarin saya kebetulan dari kota tahun lalu ikut Pak Tris bagi-bagi itu dapat dibagi berapa puluh juta yang dibagi-bagi itu. Berapa Mas Rahmat? Kalau yang dulu kan saya 25 juta. 25 juta itu dibagi satu amplop ya, ada yang 50, ada yang 100. Jadi tukang becak itu ngantri dari jalan depannya Pak Tris sampai ujung timur, ujung barat. Terus ada yang bagi satu-satu begitu. Itu diantaranya. Nanti biar ada Mas Ari, ada Pak Agus, sehingga kita tetap berdoa dengan Pak Tris yang kita kenal, kemudian apalagi di IBF-nya beliau ketua IBF Jawa Timur, yang dengan begitu beliau memiliki niat yang mulia untuk membangun Bojonegoro, khususnya untuk membangun Indonesia, dimulai dari caleg DPR RI. Walaupun kemarin di tahun 2019 sempat kita gadang-gadang untuk menjadi wabuk, cuman sayang kendaraannya yang lain dijegal sehingga Pak Tris yang hanya diusung oleh 4 kursi dari PKS belum kesampaian. Dan barangkali di momen yang tepat inilah barangkali Pak Tris untuk Bojonegoro Tuban mewakili di DPR RI. Allahumma amin. Untuk selanjutnya Mas Agus atau Mas Ari? Mas Ari.